Kali ini kita akan membahas zat aditif dan zat adiktif dalam pembelajaran IPA kelas 8. Ketika memilih makanan, seseorang akan mudah tertarik karena rasanya enak, warnanya menarik, aroma yang menggugah selera, ataupun kemasan yang menawan. Agar memenuhi tujuan tersebut, biasanya pembuat makanan menambahkan zat-zat tertentu. Zat-zat tersebutlah yang disebut zat adiktif. Selain zat pewarna, pemanis, dan penyedap, khususnya dalam makanan dan minuman, ada pula zat-zat dalam makanan dan minuman yang harus dihindari, misalnya alkohol. Zat-zat dapat menyebabkan orang menjadi ketagihan dan ketergantungan, disebut zat adiktif. Mari kita masuk ke poin pembahasan pertama, zat aditif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan ataupun minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan tersebut. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, ataupun memperpanjang daya simpan. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Tahukah kamu perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Jika tidak, mari kita mencari tahunya bersama-sama. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sebaliknya, zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pewarna. Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan dan minuman tersebut agar lebih menarik untuk dilihat. Yang kedua, pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan dan minuman tersebut. Yang ketiga, pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman tersebut. Kerusakan makanan dapat disebabkan oleh adanya mikroorganisme yang tumbuh pada makanan atau minuman tersebut. Yang selanjutnya, penyedap. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan, seperti garam, bawang, cengkeh, pala, merica, dan lain-lain. Yang selanjutnya, pemberi aroma. Pemberi aroma adalah zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan ataupun minuman. Yang selanjutnya, pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan menstabilkan dan mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air, sehingga membentuk kekentalan tertentu. Yang terakhir, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Mari kita masuk ke pembahasan poin kedua, zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus ataupun ketagihan. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi adalah kafein yang ada dalam kopi,
dan tein yang ada dalam teh. Setelah minum kopi, biasanya orang akan menjadi lebih segar disebabkan oleh kerjanya kafein. Pernah nggak sih kamu dengar bahwa orang yang terbiasa minum kopi, kemudian tidak minum kopi, akan menjadi pusing? Nah, gejala itulah yang menunjukkan seseorang mengalami ketergantungan. Selain kafein, masih banyak zat aditif lainnya. Zat adiktif dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Jenis-jenis zat adiktif dapat dilihat pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Narkotika adalah zat obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Tentu kita pernah melihat orang yang kecanduan narkoba atau orang yang tidak bisa lepas dari narkoba. Yang kedua, psikotropika. Zat ini merupakan obat yang berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi mental perilaku seseorang. Misalnya, orang yang sulit tidur. Bila minum obat tidur, golongan psikotropika dapat menyebabkan tidur nyenyak. Oleh sebab itu, penggunaan psikotropika ini harus sesuai resep dokter. Jika tidak, kita pengguna akan merasa ketergantungan. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Selain narkotika dan psikotropika, terdapat zat atau obat lain yang berpengaruh terhadap kerja sistem saraf pusat jika disalahgunakan dan dikonsumsi dalam jumlah besar. Beberapa contoh zat psikoaktif selain narkotika dan psikotropika, misalnya alkohol, nikotin dari rokok, dan kafein dari kopi. Itu tadi penjelasan singkat mengenai materi zat aditif dan zat adiktif pada makanan. Diharapkan setelah mengetahui apa itu zat aditif dan apa itu zat adiktif beserta contohnya, kita menjadi lebih selektif dalam memilah-milih makanan yang akan kita konsumsi. Karena kita harus tahu apa saja yang terkandung di dalamnya.